Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinah Nurrohmah, nomor absen 30, NIM 1804686. Di sini saya akan memaparkan tentang standar pembelajaran awal untuk anak usia dini. Materinya yaitu yang pertama, standar pembelajaran awal. Materi yang kedua yaitu standar TK. 1. Standar pembelajaran awal. Di 17 negara bagian, standar menargetkan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Di negara bagian menargetkan anak-anak berusia 3 dan 4 tahun. Dan 11 negara bagian menargetkan anak-anak menyelesaikan pre-kindergarten atau mulai taman kanak-kanak. Program pre-kindergarten yang didanai negara adalah target audiens yang paling umum untuk standar pembelajaran awal, yaitu 42 negara yang biasanya diperlukan untuk menerapkan standar 39 negara. Hal ini menurut Scott Little pada tahun 2007. Untuk standar pembelajaran awal, dimungkinkan untuk mengevaluasi seberapa banyak penekanan yang diberikan masing-masing negara bagi negara bagian pada matematika di semua standar secara keseluruhan. Rata-rata negara bagian menyediakan 15% dari jumlah standar pembelajaran awal untuk matematika. Meskipun ada variasi luas di seluruh negara bagian, yaitu dari rendah di New Mexico hanya 4%, ke tinggi di Colorado 54%. Nah, dalam analisis ini, isi dari standar pembelajaran awal matematika menurut Scott Little tahun 2008, setiap standar pertama kali dikodekan ke dalam satu dan dari 10 konten matematika dari area proses di PSSM. Kategori-kategori ini mencakup 3 bidang konten yang ditekankan dalam laporan ini dan dalam poin fokus kurikulum, yaitu angka dan operasi serta geometri dari pengukuran. Setelah item standar matematika dari dokumen negara diberikan kode, jumlah total item di setiap area dijumlahkan. Karena jumlah total item bervariasi dari satu negara bagian ke negara lain. Total untuk setiap area dibagi dengan jumlah total item matematika untuk menghasilkan presentase yang dapat dibandingkan di seluruh dokumen. Akibatnya, presentase mewakili penekanan relatif yang diberikan untuk setiap bidang matematika. Nah, ini yaitu tabel untuk menyajikan hasil dari yang saya sebutkan tadi. Analisis yang lebih rinci dilakukan terhadap semua standar di masing-masing dari 3 bidang konten yang menjadi fokus laporan ini, serta poin fokus kurikulum NCTM. Yang pertama yaitu jumlah dan operasi, yang kedua geometri, dan yang ketiga pengukuran. Bisa dilihat jelas nanti di tabel 7.2. Di bidang jumlah dan operasi, negara-negara paling sering menangani pengertian jumlah rata-rata 24% dari jumlah atau standar operasi. Namun ada variasi yang cukup besar di antara negara-negara bagian, yaitu dari 11 negara bagian tanpa standar di bidang ini, ke 4 negara bagian di mana jumlah awal menyumbang 100% dari jumlah dan standar operasi mereka. 3 bidang inti nomor lainnya relatif sering sampai daftar kata angka, korespondensi perhitungan 1:1, dan simbol angka tertulis, yakni dan masing-masing ditangani oleh 11 hingga 14% dari standar. Kardinalitas dari 3 jenis dasar situasi penjumlahan atau pengurangan mendapat perhatian minimal. Dalam standar pembelajaran awal geometri, ada penekanan pada pengetahuan anak-anak tentang sifat-sifat bentuk, yaitu 40%.
dan penalaran spasial yaitu 25%. Misalnya, pengetahuan terkait dengan lokasi dan arah spasial. Meskipun sekali lagi ada variabilitas yang cukup besar di antara menyatakannya. Beberapa aspek penting geometri untuk anak kecil menerima sedikit perhatian, termasuk transformasi dan visualisasi bentuk. Dalam standar pengukuran, bidang yang paling sering ditekankan adalah pengukuran objek, yaitu 34% standar, objek perbandingan 27%, dan pemahaman konsep yang berkaitan dengan waktu, yaitu 27%. Lagi-lagi ada variabilitas, misalnya 2 negara bagian tidak memiliki standar pengukuran sama sekali, dan 15 negara bagian tidak memiliki standar yang berkaitan dengan perbandingan objek dan konsep waktu. Yang selanjutnya yaitu standar TK. Komite juga menugaskan analisis dari 10 negara bagian dengan populasi siswa terbesar yang mempublikasikan standar matematika spesifik TK, yaitu California, Florida, Georgia, Michigan, New Jersey, New York, Carolina Utara, Ohio, Texas, dan Virginia. Menurut Reis dan Switzer pada tahun 2008. Status ini dipilih untuk analisis karena mewakili sekitar 50% populasi sekolah di Amerika Serikat dan karenanya memengaruhi kurikulum yang dimaksudkan untuk populasi siswa yang substansial. Mengingat ukurannya, 10 negara bagian ini juga cenderung memengaruhi pengembangan buku teks dan materi yang diperoleh oleh penerbit kurikulum komersial. Untuk angka dan operasi, N sama dengan 49 negara, untuk geometri N sama dengan 48, karena satu negara tidak memiliki standar geometri. Untuk pengukuran N sama dengan 47, karena dua negara tidak memiliki standar pengukuran. Presentase mewakili jumlah standar negara di area fokus dibagi dengan jumlah standar di area konten, yakni area konten adalah jumlah dan operasi geometri dan pengukuran. Menurut Scott Little pada tahun 2008, standar pembelajaran taman kanak-kanak untuk setiap negara bagian dikodekan ke dalam 5 bidang atau untayan konten matematika PSSM. Yang pertama yaitu jumlah dan operasi, yang kedua geometri, yang ketiga pengukuran, yang keempat aljabar, dan yang terakhir yaitu analisis data atau probabilitas. Menurut Clemens pada tahun 2004, yakni Dewan Nasional Guru Matematika tahun 2000. Hasil memungkinkan pemeriksaan yang dari untai matematika ini ditekankan di dalam negara. Penekanan relatif yang dikhususkan untuk setiap untai dihitung sebagai persentase standar dalam untai itu dalam jumlah total standar matematika. Ada variabilitas yang cukup besar di 10 negara bagian yang diteliti. Jumlah standar matematika sangat bervariasi dari 11 di Florida hingga 74 di Virginia, yaitu jumlah rata-rata standar adalah 29. Dari total set, 103 standar spesifik yang diidentifikasi dalam analisis. Hanya satu standar yang umum untuk semua 10 negara atau memperluas pola, dan 3 standar lainnya yaitu untuk umum untuk 9 negara. Hanya 20% dari 103 standar yang umum di 6 negara bagian atau lebih. Di taman kanak-kanak, seperti halnya dengan standar pembelajaran awal, penekanan terbesar di semua standar matematika ditempatkan pada jumlah dan operasi. Rata-rata 40% dari standar matematika negara bagian, yaitu dengan kisaran dari rendah 27% ke tinggi 56% di antara negara bagian. Geometri dan pengukuran masing-masing menerima penekanan kurang dari angka atau masing-masing 19 dari 21%. Walaupun sekali lagi variabilitasnya tinggi
dari 9 hingga 45% di seluruh negara bagian untuk geometri dan 11 hingga 20% untuk pengukuran. Dalam untaian angka, penekanan terberat ditempatkan pada perhitungan. Area penekanan artinya setidaknya 6 dari 10 negara memiliki standar dalam area fokus ini, termasuk menghitung objek, membaca, dan menulis angka, serta mengidentifikasi nomor urut, membandingkan ukuran relatif kelompok objek, dan memodelkan dan menyelesaikan masalah menggunakan penambahan dan pengurangan. Konsisten dengan tema variabilitas negara, tidak ada nomor tunggal atau standar operasi yang muncul di semua 10 dokumen negara. Baik dalam geometri maupun pengukuran, sedikit standar pembelajaran yang umum di seluruh negara bagian, yaitu hanya 6 topik dari total 43 lintas geometri dan pengukuran yang muncul di dokumen 6 negara atau lebih. Dalam geometri, topik ini mengidentifikasi dan memberi nama bentuk dua dimensi dan mengetahui posisi relatif objek. Dalam pengukuran, topik yang paling umum adalah membandingkan berat benda, mengurutkan, membandingkan dan atau memesan objek, bandingkan panjang objek, dan tahu hari dalam seminggu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.